sehat, itu justru membuat kita lebih cepat berkembang, lebih cepat jadi lebih kuat. Kemarin belum punya istri, kamu kerja asal-asalan, males-malesan. Sekarang begitu punya istri, wah, saya tidak boleh santai nih Pak, tanggung jawab rumah ini. Udah punya anak lagi, kamu jadi semangat. Justru kamu lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri sekarang. Jadi kalau alasanmu takut kehilangan kemandirian, jangan-jangan justru dengan menikah kamu semakin kuat, semakin mandiri. Yang perempuan kemarin santai-santai, bisa masak, tidak bisa masak, suka-suka lah. Sama anak kecil saya tidak terlalu senang Pak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Bulan ini kita memulai tema filsafat pernikahan. Mungkin ada yang tanya, Pak, sekarang banyak problem-problem dunia besar, ada perang, ada MBG, ada rupiah yang naik, ada macam-macam. Nyari tema kok pernikahan. Ya ini sebenarnya tema itu kepikiran ketika habis Idul Adha ini kan banyak sekali undangan-undangan nikah. Saya kok tiba-tiba, ya yuk mungkin asik kita bahas lagi pernikahan. Karena ya katanya Malik bin Nabi itu kan membangun peradaban itu tetap diawali. Oke, terus ada yang menikah dengan alasan mencari sandaran ekonomi. Pak, saya pengen nikah, Pak. Kenapa? Biar ada yang mendukung saya secara ekonomi. Itu mesti nyari yang kaya-kaya. Entah cowok, entah cewek ya. Jangan salah, kalau mentalmu begitu, berarti kan kamu secara ekonomi lemah kan biasanya kayak gitu itu. Terus kalian nempel ke orang. Orang yang ekonominya kuat kalian tempeli, jangan-jangan malah terbebani kalian terus jadi lemah. Bayanganmu sukses, kamu malah drop. Jadi tidak selalu menikah itu terus kondisi ekonomimu jadi lebih baik. Bisa saja terus jadi anjlok. Kalau alasanmu hanya ekonomi, ya siap-siap kecewa. Karena kadang kehidupan ekonomi itu seperti banyak sisi hidup manusia yang lain, yang naik dan turun, naik dan turun. Terus, ini yang paling sering saya dengar. Itu biasanya mahasiswa-mahasiswa semester awal. Kenapa kamu menikah? Jatuh cinta, Pak. Ya, iya, cinta penting. Tapi cinta yang romantis saja tidak cukup. Untuk bekal pernikahan tidak cukup menghadapi konflik jangka panjang. Di cerita-cerita sih indah, Romeo, Juliet, Laila, Majnun, itu kan luar biasa cinta. Saya membayangkan kalau Romeo, Juliet atau Laila, Majnun itu terus jadi menikah, ceritanya berubah mesti. Tidak seindah itu, mungkin terus gegeran, khawatir ada pelakor, kemudian ya kan
rupiahnya anjlok terus nagih gitu. Urusannya sudah, mau bilang cinta-cintaan, bikin puisi, diprek sama pasanganmu. Tidak penting puisi, sekarang mana belanjaan gitu sudah. Laila sudah minta dibelanjai nanti. Jadi yang alasanmu karena jatuh cinta coba diukur lagi deh. Apa hanya itu modalmu? Kalau hanya modal cinta, sulit. Karena menikah itu seumur hidup kalian akan menghadapi tantangan jangka panjang. Cinta penting, tapi tidak segalanya. Ada banyak kebutuhan lain saat kalian hidup bersama. Terus ada lagi yang punya alasan gini, ingin hidup lebih bermakna. Wah, ini mesti goro-goro ngaji filsafat kebahagiaan. Iya sih, menikah bisa memberi kita makna. Tapi makna tidak hanya bisa ditemukan dalam pernikahan. Menikah hanya salah satu jalan saja menemukan makna. Orang bisa lebih bermakna dari banyak jalan yang lain. Jalan filantropi lah, jalan pengabdian masyarakat yang mana lah. Jalan itu masih banyak yang membuat kita bermakna. Tidak hanya menikah. Jadi maka orang tidak menikah bisa membantah ini. Saya tidak menikah, hidupku juga bermakna kok. Akan dibantah begitu. Kalau alasanmu ini. Oke ya, jadi ada berapa alasan tadi sudah dibantah semua. Ini saya tidak terus bilang kamu jangan nikah saja loh ya. Ini cuma untuk meluruskan caramu berpikir biar pas memaknai pernikahan itu. Sekarang selanjutnya, alasan yang tidak nikah. Ini sama juga. Oke, coba kita cek ya, kalian yang sudah nawa itu ndak nikah. Mungkin alasanmu ada satu di antara ini. Yang pertama, ingin bebas. Pak, menikah itu terikat, Pak, ndak enak, Pak. Saya ingin bebas. Bantahnya gampang. Apa bisa dalam hidupmu kamu sepenuhnya bebas? Hidup kita itu meskipun tidak menikah punya banyak sekali keterikatan-keterikatan. Punya banyak sekali tanggung jawab-tanggung-jawab. Jadi hakikatnya hidup kita sebenarnya sudah tidak bebas. Wong kalian merasa bebas milih. Nanti kalau kalian belajar filsafat belakangan yang postmodern akan terbukti bahwa kalian tidak sadar pilihan-pilihanmu itu sudah dikondisikan sejak awal oleh masyarakatmu, oleh pendidikanmu, oleh lingkunganmu. Seolah-olah kamu milih sendiri, tapi itu sebenarnya sudah terstruktur sejak awal bahwa yang ini enak itu tidak enak, ini baik itu buruk, ini asik itu tidak asik, itu sepenuhnya kalian dibentuk oleh masyarakatmu. Seleramu seolah-olah kan suka-suka saya Pak selera. Iya, tapi itu ada historisnya pasti. Tidak ada orang yang sepenuhnya bebas. Kayak saya misalnya, selera saya karena saya anak desa misalnya. Sejak kecil dulu di kampung itu, telinga saya akrab sekali dengan musik dangdut, akrab sekali dengan yang sejenis itu, campur sari misalnya. Ya terus terbentuk selera saya, suka dangdut, suka campur sari, suka Jawa Timur dulu ada ludruk dan lain sebagainya. Yang Jawa terus senang wayang. Itu apa secara bebas dia suka wayang? Enggak, masyarakat yang membentuk seleranya. Lingkungan yang membuat dia suka ini, suka itu. Jadi kalau alasanmu ingin bebas, kamu sendiri sudah tidak bebas sejak awal. Jangan-jangan tidak mau menikah juga karena kamu mengidolakan siapa, terikat oleh aturan yang mana, atau terpesona oleh mindsetnya siapa, terus kamu milih tidak nikah.
Jadi kalian ndak sebebas itu kok. Yang kedua, ini juga sering jadi alasan. Takut kehilangan kemandirian. Padahal kadang-kadang pernikahan yang sehat itu justru membuat kita lebih cepat berkembang, lebih cepat jadi lebih kuat. Kemarin belum punya istri, kamu kerja asal-asalan, males-malesan. Sekarang begitu punya istri, wah saya ndak boleh santai nih Pak, tanggung jawab rumah ini. Udah punya anak lagi, kamu jadi semangat. Justru kamu lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri sekarang. Jadi kalau alasanmu takut kehilangan kemandirian, jangan-jangan justru dengan menikah kamu semakin kuat, semakin mandiri. Yang perempuan kemarin santai-santai, bisa masak, enggak bisa masak, suka-suka lah. Sama anak kecil saya enggak terlalu senang Pak. Begitu menikah punya anak, mau enggak mau kamu harus bisa ngomong. Kamu sedikit-sedikit bisa masak, kamu jadi lebih mandiri, lebih kuat. Jadi justru lembaga pendidikan yang paling bisa membentukmu mungkin di rumah. Jadi alasan kedua, takut tidak mandiri, otomatis bisa ya, bisa tidak. Yang ketiga, takut konflik perceraian. Apa sih yang tidak ada resikonya? Resikonya menikah ya memang ketemu konflik, ketemu perceraian. Tapi manfaat dan guna fungsinya juga banyak. Silakan saja kalian mengkalkulasi sendiri antara resiko yang dihadapi dengan manfaat yang diperoleh. Jadi tidak selalu nanti hasilnya pasti lebih besar konflik, lebih besar masalahnya, bisa saja lebih besar manfaatnya. Ya memang apa sih yang tidak ada resikonya? Kalian milih tidak menikah juga ada resikonya. Terus, ini yang biasanya punya pekerjaan, fokus karir. Masuk akal, tapi jangan lupa kadang-kadang karir dan pernikahan itu saling mendukung. Tidak selalu saling meniadakan. Ada banyak kasus, karirnya sukses, pernikahannya sukses. Ada banyak kasus, pernikahan mendukung karir. Ada banyak kasus, karir mendukung pernikahan. Jadi tidak selalu. Jadi situasional. Atau ini mungkin banyak yang alami trauma lihat gagalnya pernikahan orang lain. Jadi iya, kalau orang lain gagal bukan berarti kan kita gagal. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain agar kita tidak gagal. Ini kan kalian sering dengar cerita negatif-negatif, sering baca di medsos, ada pelakor, ada kawin cerai, ada yang anaknya disiksa dan lain sebagainya. Tapi kan tabiatnya berita itu selalu nyari yang jelek-jelek. Yang baik-baik kan tidak mungkin diberitakan wong normal. Tapi yang kalian baca terus akhirnya yang negatif tadi. Terus muncul cara pandangmu, berarti menikah itu menyusahkan. Punya anak kok disiksa, mending saya tidak punya anak saja deh. Kamu hanya baca negatifnya. Kemudian ini banyak juga yang pingin child free. Saya tidak pingin nikah Pak, kenapa? Tidak pingin punya anak. Ya monggo saja sih punya anak atau tidak punya anak sesuai keinginanmu. Tapi kalau alasanmu itu tidak semua pernikahan punya anak atau menginginkan anak. Nikah kemudian saya tidak ingin punya anak juga bisa. Juga mungkin. Ini untuk konteks menikahnya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas konteks anaknya.
Jadi kalau alasanmu tidak ingin punya anak kemudian tidak menikah, apa menikah itu harus punya anak? Kan tidak juga. Terus, Pak, saya sendiri saja sudah bahagia. Kalimat ini bisa menunjukkan kamu memang matang, tapi jangan-jangan kamu sebenarnya rentan. Kamu sebenarnya menutupi bahwa dirimu tidak bisa hidup bersama orang lain, dekat dengan orang lain. Nah, ini yang terakhir. Ini penyakit banyak kalau di sini yang terakhir ini mungkin. Sulit nyari jodohnya. Pak, saya mau nikah, Pak. Tapi kok tidak ketemu-ketemu, Pak, pasangannya. Ya saya tidak tahu situasinya bagaimana, tapi kadang-kadang orang ada di titik sulit menemukan jodoh itu ketika dia standarnya terlalu banyak, terlalu ideal, terlalu tinggi, atau pikirannya serba negatif. Dikasih yang kualitas rendah, Pak, masa orang kayak saya dapat yang begitu. Nanti dikasih kualitas tinggi, wah takut saya, Pak, nanti saya. Jadi kayak mikirnya jelek terus. Dikasih yang tidak cakep, kamu tersinggung. Dikasih yang cakep, kamu minder. Lah terus maunya yang mana? Dikasih yang kaya, kamu merasa, tidak mau lah, Pak, nanti saya dianggap hanya modal itu saja. Dikasih yang tidak kaya, kamu sambat. Pak, saya sudah tidak kaya, dia tidak kaya. Ini tidak kaya double ini, Pak. Tambah berat hidup ini, Pak. Susah sekali kamu dapatnya. Atau jangan-jangan kamu memang tidak menyalakan sinyalmu sehingga tidak ada sinyal lain yang masuk. Kamu nolak terus. Oke ya, jadi ini alasan-alasan yang tidak nikah. Baik, yang ingin nikah dibantah, yang tidak mau nikah dibantah. Yang benar yang mana? Dua-duanya, baik yang menikah atau tidak menikah, alasan yang saya sebut tadi, ada dua kelemahan besar. Yang pertama egois, yang kedua naif. Alasan egois apa? Terlalu yang difikirkan aku. Kalau menikah yang dipikir apa yang saya